Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah menggerutu dan saling menyalahkan, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Ingat, hakim sudah dekat, siap untuk datang. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka sabar dan tabah menderita. Jadi ambillah mereka sebagai contoh. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, baru saja kita membaca sebuah nasihat dari Yakobus yang tertulis di dalam suratnya pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat-ayat ini Yakobus mencoba untuk mengajarkan tentang pentingnya kesabaran hati dan berbesar hati. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Nah, hari Tuhan begitu dekat, dan mendekati hari Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak aniaya, dan untuk supaya kita bisa sampai pada hari kedatangan Tuhan dan tetap setia, kita harus tetap sabar. Kemudian Yakobus meminta kita supaya kita meneladani kesabaran para nabi. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan, katanya. Mereka sabar dan tabah menderita. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari keteladanan Nabi Ayub. Saudara-saudara, kepahlawanan Nabi Ayub dalam hal kesabaran memang tidak diragukan. Dan apabila saudara hidup bertetangga satu RT atau satu kampung dengan Nabi Ayub, saudara akan memberikan penilaian atau kesan yang sama. Karena Ayub bukan konglomerat biasa-biasa saja. Ia adalah konglomerat plus, saya katakan. Konglomerat yang punya predikat, punya integritas yang luar biasa. Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang menjauhi kejahatan. Dan sudah dikenal, di kampung itu Ayub dikenal. Dan bukan hanya dikenal di kampung atau di negara itu. Kepahlawanan dan kesalehan Ayub itu sampai dikenal di surga, bahkan di neraka. Saudaraku, begitu luar biasanya kesalehan Ayub dan kekayaan Ayub, sampai-sampai Lucifer itu protes. Nah, ini saya menggunakan bahasa imajinatif saya. Lucifer marah dan cemburu, sampai-sampai menuduh Tuhan dengan mengatakan begini, saya itu tidak heran. Kalau Ayub itu kok setia kepada Tuhan, dia begitu saleh, dia begitu menjaga agamanya, dia begitu taat kepada Tuhan, itu saya tidak heran, katanya. Mengapa? Karena dia ini diberi rezeki oleh Tuhan. Coba kalau rezekinya diambil, kekayaannya diambil daripadanya, pasti dia akan menghujat Tuhan. Coba saja kalau semua diambil sekarang, hari ini juga dia pasti akan murtad. Nampaknya tuduhan Lucifer mendapat tanggapan dari surga. Dan terjadilah sebuah negosiasi yang berujung pada keputusan bahwa Allah mengizinkan Lucifer dan antek-anteknya untuk menguji imannya Ayub. Maka Lucifer dengan semua bala tentaranya, antek-anteknya, algojunya, iblis-iblis, demit semua dikumpulkan, dan mereka menyusun skenario untuk menguji imannya Ayub. Skenario pertama adalah dengan menghabisi harta bendanya. Karena dengan harta benda yang ludes habis tidak lagi dimilikinya, pada waktu Ayub sudah kehilangan semua yang dibanggakannya, pasti dia akan menghujat Tuhan dan meninggalkan keyakinannya. Itulah pemikiran Lucifer dan kawan-kawannya. Itu sebabnya pada suatu hari tragedi demi tragedi mulai menimpa kehidupan Ayub. Tidak ada hujan dan tidak ada badai, tidak ada angin. Tiba-tiba petir menyambar 7.000 ekor kambing plus para gembalanya. Semuanya mati terpanggang dan hanya ada satu yang lolos, dan dialah yang memberikan laporan.
Sementara gembala ini sedang melapor dengan nafasnya yang terengah-engah, dengan kata yang terputus-putus karena ketakutan dan panik. Tiba-tiba datang laporan berikutnya yang lebih dahsyat lagi. 3.000 untanya dijarah orang dan para gembalanya dibunuh kecuali yang melaporkannya. Nah, Anda bisa membayangkan sikap Ayub dan Ibu Ayub ketika mendengar musibah seperti itu. Saudaraku, harta bendanya itu melebihi 10 miliar. Anda bisa membayangkan sikap mereka. Saya bisa membayangkan Ibu Ayub sedang meneteskan air mata sambil ngelus dodo dan mengatakan, "Oh, nasib. Kok seperti ini yang kita hadapi? Tidak menyangka kalau kita harus menghadapi seperti ini." Mungkin Pak Ayub pada waktu itu matanya sedang menatap jauh dan merenungkan kehilangan yang luar biasa itu. Sementara mereka sedang menyikapi dengan tatapan dan kekecewaan dan rasa kehilangan, tiba-tiba datang lagi seorang gembala yang melaporkan dengan nada yang tinggi, "Tuan, nasib tidak baik Tuan. Semua lembu dan keledai yang Tuan miliki telah dirampok dan dibawa lari. Yang lebih tragis lagi Tuan, semua gembalanya dipukuli sampai mati. Hanya aku yang selamat Tuan." Suasana ruang tamu tiba-tiba sunyi. Kesedihan dan rasa kehilangan menyelimuti hati Pak Ayub dengan Ibu Ayub. Dan apa yang terjadi di neraka sana, saudara-saudara? Lucifer dan kawan-kawannya sedang menanti saat-saat di mana Ayub akan mengeluarkan kata-kata yang menghujat Allah dan mengatakan, "Allah tidak adil. Bagaimana engkau bisa mengizinkan semua yang aku miliki engkau ambil? Engkau adalah Tuhan yang tidak mengerti dengan keadaan kami. Lebih baik aku meninggalkan engkau dan mencari Allah yang lain." Itu mungkin yang diharapkan oleh Lucifer dan kawan-kawannya. Tapi Alkitab mengatakan, sampai detik itu, Ayub tidak mengucapkan kata-kata yang berdosa di hadapan Tuhan. Ternyata harapan para iblis meleset. Neraka berduka dan rapat kilat segera diadakan untuk menjalankan skenario yang kedua. "Habisi anak-anaknya," perintah Lucifer kepada algojo-algojonya. "Jangan ada yang terlewat," perintahnya dengan nada kesal. Malam itu, ke-10 anak Ayub sedang mengadakan pesta seperti malam-malam sebelumnya. Nyanyian gambus dan kecapi, tarian-tarian padang pasir, dan makanan-makanan yang enak layaknya anak-anak konglomerat yang berpesta, dan mereka sedang menikmati semua yang sedang disajikan pada malam itu. Tanpa disangka-sangka datanglah badai yang begitu kencang yang memporak-porandakan tempat pesta itu. Begitu dahsyatnya kehancuran hingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak Ayub untuk melarikan diri. Ketika badai sudah berlalu, tim evakuasi menemukan ke-10 anak Ayub sudah menjadi mayat. Oh, saudaraku, neraka bergembira. Para algojo langsung melapor kepada Tuan Lucifer dengan mengatakan, "Lapor komandan, mission accomplished." Lucifer dan para petinggi mereka menyambut dengan tepuk tangan sambil berucap, "Bravo, bravo." Mereka begitu yakin Ayub akan meninggalkan Tuhannya dan menyimpan kepahitan terhadap Yang Maha Kuasa. Namun sayang, Ayub tidak melakukan apa yang diharapkan oleh mereka. Sampai detik itu, Ayub tidak mengumpat Tuhan dan tidak menyalahkan penciptanya. Yang dilakukan hanyalah sabar dan tawakal, memperbanyak doa sambil berserah kepada Yang Maha Kuasa. Saudaraku, sekali lagi neraka dibikin kecewa. Kali ini semua mata-mata dan ahli strategi dikumpulkan untuk mengadakan rapat strategis untuk menghabisi iman Ayub kepada Tuhannya. Dan kali ini Lucifer mengundang bukan hanya para algojo tetapi para ahli penyakit yang sudah lama bekerja di bidang penyakit spesialis. Dalam pembukaan rapatnya, Lucifer berkata,
Saya mau supaya kalian memberi penyakit yang mematikan dan memalukan. Bikin hidupnya Ayub sengsara. Berikan penyakit yang tidak ada obatnya. Para pakar penyakit di kerajaan kegelapan itu harus kerja keras untuk menjalankan skenario yang ketiga. Salah seorang pakar yang sudah lama bekerja dalam bidang penyakit kulit memberikan usulan. Tuan Lucifer, saya usulkan agar Ayub diberi penyakit Sehin. Pasti dia akan murtad dengan segera. Lucifer minta penjelasan. Seberapa mematikan penyakit Sehin itu? Tolong jelaskan. Begini Tuan, Ayub akan menderita gatal-gatal, dan kalau digaruk kulitnya akan melepuh dan terkelupas. Nah, untuk penyakit jenis ini yang namanya kalpanak, mikore atau obat antikadas yang paling canggih pun tidak bisa menyembuhkan. Selain itu, Ayub akan menderita demam yang tinggi secara terus-menerus, dan tidak ada obat turun panas yang bisa meredakan. Dan ini yang akan mematikan Ayub, Tuan. Tidak ada orang yang akan menolong Ayub, karena mereka tidak akan tahan berada di sisinya Ayub. Bahkan istrinya pun tidak akan tahan. Mengapa? Karena penyakit itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itu sebabnya nanti Ayub akan diusir dari rumah dan akan tinggal di tempat pembuangan sampah dan menjijikkan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Inilah yang akan membuat Ayub mati dengan cepat. Ayub juga akan menderita malu, Tuan, karena penyakit itu diyakini oleh manusia di dunia sebagai penyakit kutukan. Lucifer melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu, berapa lama dia bisa bertahan hidup dengan penyakit semacam itu? Sang pakar mengatakan paling lama 5 tahun, Tuan. Lucifer langsung mengatakan, laksanakan. Kemudian semuanya dengan sangat sigap mengatakan, siap. Nah saudaraku, ini adalah dialog imajinatif. Malam itu rumah Ayub masih kelihatan berduka. Upacara pemakaman baru selesai dan dilanjutkan dengan ibadah penghiburan. Nah, bagaimana caranya Lucifer dan antek-anteknya ini melaksanakan skenario yang ketiga? Dan apakah Ayub pada akhirnya akan menyerah dan menghujat Tuhan? Saudara tahu ceritanya, bahwa Ayub tidak pernah menghujat Tuhan. Kalau saudara mau mengikuti seri berikutnya, jangan lupa dengarkanlah Making Life Better. Saudara akan mengikuti dialog imajinatif ini yang akan menolong kita untuk menjadi orang yang belajar terus-menerus untuk menjadi sabar dan tidak takut menghadapi penderitaan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.